Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara UBSI Talks. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfaiza Ramadan yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan. Senang sekali pada hari ini saya berjumpa lagi dengan Anda semua di pagi hari yang cerah ini. Pada acara kali ini saya akan membahas sebuah topik pembicaraan yang sangat berguna untuk kita semua, yaitu pentingnya knowledge value atau pentingnya untuk mengetahui nilai yang ada pada diri kita masing-masing. Menurut kata data, value atau nilai menjadi dasar etika untuk mengatur perilaku sehari-hari dalam masyarakat. Nilai ini memiliki tujuan akhir yang harus dicapai seseorang. Nilai bisa membantu seseorang apakah mereka pantas, benar, dan berharga. Sebelum kita mengetahui value yang ada pada diri kita, pastinya kita harus mengenali konsep diri terlebih dahulu. Konsep diri atau self-concept adalah cara sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa ya itu value? Seberapa pentingnya value yang ada di diri kita? Dan dampak apa yang bisa kita rasakan kalau kita sudah menemukan value pada diri kita sendiri? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan penasaran kalian, kita sudah mengundang 2 orang bintang tamu yang sekiranya dapat membantu menjawab pertanyaan dari kalian semua, agar mereka dapat memberikan wawasan baru yang akan berguna bagi kita semua untuk kedepannya nanti. Mereka adalah mahasiswa dan juga mahasiswi dari program bidang studi komunikasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Mari kita sambut dengan hangat Lutfia Rahmawati dan Satrio Sapierski. Selamat pagi Kak Lutfia dan Kak Satrio. Selamat pagi juga Kak Reza. Bagaimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Semester 2 itu juga gimana nih? Aman saja. Alhamdulillah baik. Ya, aku senang dengarnya. Nah, aku mau tanya nih seputar value yang ada pada diri kita sendiri. Menurut pandangan Kak Lutfia, value itu apa sih? Menurut aku, value itu adalah nilai atau keyakinan yang dipegang oleh kelompok atau individu. Nilai juga dapat menentukan tindakan seorang untuk bersikap. Value juga penting untuk menyelaraskan perilaku, motivasi, dan kepribadian seseorang. Nilai ini akan membentuk pemikiran orang terhadap suatu pilihan. Oke, terima kasih Kak Lutfia. Sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita saksikan terlebih dahulu iklan berikut ini. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di acara UBSI Talks. Baik, kita kembali lagi. Kali ini saya ingin bertanya pada Kak Satrio ya. Kalau untuk Kak Satrio sendiri nih, menurut Kak Satrio value itu apa sih? Kalau menurut aku sih value yaitu sebuah nilai ya, atau kepercayaan yang dianut di kehidupan sehari-hari. Nilai juga dapat menuntun seseorang dalam bertindak maupun bersikap. Value bisa dilihat dari cara bertindak dan memperlakukan orang lain, sehingga nilai kepercayaan ini penting untuk menuntun seseorang dalam bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi intinya menurut kalian berdua itu value sangat menentukan ya bagaimana orang itu akan bertindak dan juga berinteraksi antar sesama. Betul. Nah, menurut kalian nih value itu seberapa penting di kehidupan? Menurut aku sih value itu penting banget ya, karena kita tahu value ada di dalam diri kita itu, kita dapat arah atau makna untuk memilih setiap keputusan atau tindakan yang mau kita ambil ke depannya. Tanpa adanya value, mungkin kita bisa merasa bingung atau kehilangan arah. Nah, ya betul, aku juga setuju tuh, Kak Fia. Tanpa adanya value, juga kita bisa jadi melakukan hal yang tidak sesuai dengan prinsip ataupun tujuan hidup kita. Dengan kita sadar value yang ada di diri kita, itu bisa melihat mana yang benar, baik, dan juga bermakna dalam hidup kita. Iya juga ya, kalau sekiranya nih kita tidak tahu value yang ada pada diri kita, pasti kita kan bakal bertanya-tanya ataupun bingung untuk mengambil setiap keputusan yang akan kita hadapi ke depannya.
Nah, menurut pandangan Kak Lutfia sendiri nih, kira-kira dampak positifnya tuh apa aja ya? Udah pasti hidup kita jadi lebih tertata. Percaya diri juga bisa jadi poin plusnya, mengurangi stres yang diakibatkan dari kita yang bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir dapat meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita sendiri. Oke, nah kalau untuk dampak negatifnya menurut pandangan Kak Satyo sendiri itu ada apa aja? Kalau menurut aku sih pasti satu kehilangan arah hidup. Dalam artian kita itu bingung untuk melakukan apa ke depannya kan. Kita juga jadi gampang berterjumus ke hal-hal yang negatif, sudah berinteraksi dengan orang lain dan kesulitan dalam menghadapi tantangan tertentu ya banyak. Kalau kalian berdua sendiri itu ada pengalaman tertentu tidak ya? Sebelum kalian tahu nih value yang ada pada diri kalian masing-masing. Dulu sewaktu SMK ada momen teman-teman di mana melirisi aku dengan aku tanpa alasan yang jelas. Sampai akhirnya mereka mulai menjauhi dan gak ngajak main lagi. Aku merasa stres dan harus bertahan diri di jurusan yang aku gak minati. Setelah bekerja dan kuliah, aku mulai memperbaiki diri dan merenung mungkin ada yang salah dari diriku. Aku akhirnya belajar tentang stoicisme ini, filosofi yang mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang gak bisa kita kontrol, seperti perilaku orang lain. Dari situ, aku belajar lebih kenal diri sendiri, mengontrol emosi dan menjadi lebih mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Wah, Kak Fia, aku turut prihatin ya atas cobaan yang telah Kak Fia alami. Berarti sewaktu SMK, Kak Fia pernah struggle ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kakak berusaha nih buat mencari tahu kekurangan apa yang ada di dalam diri kakak sendiri, mencoba buat memperbaiki diri dan sampai di tahap titik untuk terapin mindset stoicism ya itu ya tadi ya yang kakak sebutin, yang dimana mindset itu sendiri ngebantu kakak nih buat lebih kenal sama diri kakak sendiri. Betul, Red. Oke, Kak Fia hebat ya udah melalui itu semua. Nah, untuk Kak Satyo nih, kita balik ke Kak Satyo. Kalau Kak Satyo sendiri pengalamannya tuh apa ya? Ya ada sih ya sewaktu kecil. Awalnya itu aku iseng main bulu tangkis ya. Tapi lama-lama ya karena main jadi suka. Aku mulai serius tuh waktu SMA. Karena salah sadar juga, aku juga sadar ya waktu SMA tuh aku akademisnya agak kurang. Aku latihan tuh setiap ada luang waktu, bahkan main di kelas sampai sempet ketahuan guru dan raket aku disita waktu itu. Sampai disita berarti raketnya ya? Itu kira-kira dibalikin gak ya Kak? Tenang aja, dibalikin kok. Lanjut lagi lah ya. Akhirnya aku dan teman-teman latihan dengan pelatih yang namanya Pak Ahib gitu, di Gor Aini Rawamangun ya. Di situ aku diajarin teknik dan fisik untuk menjadi atlet lah fisiknya. Itu bulu tangkis. Aku bahkan pernah ikut turnamen juga 2 kali, walaupun masih belum rezeki lah ya, belum bisa membawa piala. Tapi waktu itu aku masih tekad dan aku nggak down sama sekali sih, walaupun aku down ya. Makin lama klub makin sepi, mau nggak mau kita tuh pindah ke PB Silman, dimana latihannya tuh lebih berat fisiknya. Sampai waktu itu aku sempat muntah ya. Dan setelah mulai sekitar 2 bulanan ya itu 2 bulan latihan aku udah mulai terbiasa, tapi COVID-19 datang dan menghentikan semua aktivitas yang dimana kita semua tahu ya, siapapun pada saat itu ya semua berhenti, benar stop. Iya, waktu pas COVID-19 juga kita kan nggak bisa ngelakuin aktivitas yang ada di luar, itu nggak boleh dilarang ya. Ya meskipun begitu ya aku tetap coba sih latihan di rumah. Selesai untuk kembali sih ke kondisi semula fokus latihan. Setelah COVID-19 aku sadar nih, aku udah terlalu tua lah untuk menjadi atlet. Jadi aku memutuskan untuk fokus kuliah dan akademis saja. Makanya aku nerapin filosofi yang Bruce Lee, jadilah air temanku. Yang dimana kita ini kan manusia ya, fleksibel. Jadi kita bisa beradaptasi layaknya air. Karena itu aku bisa beradaptasi dan menerima dengan lapang dada akan keadaan yang sekarang ya. Iya. Oke, berarti sayang banget ya Kak ya. Memang COVID-19 itu seperti yang kita tahu menjadi penghambat untuk kita semua ya pastinya. Untuk sekarang Kak Satyo ini masih main bulu tangkis gak sih? Wah, kalau main bulu tangkis masih. Saya sekarang bulu tangkis sih lebih ke hobi aja sih. Oke, berarti sekarang untuk main bulu tangkis lebih ke hobi ya Kak ya. Nah, setelah aku dengar cerita pengalaman dari Kak Lutfia dan juga Kak Satyo, aku jadi dapat wawasan baru yang sekiranya nanti bakalan bantu aku untuk kedepannya.
Itulah mengapa kayak kita penting untuk mengetahui value yang ada pada diri kita ya. Dengan kita mengetahuinya, kita dapat memiliki berbagai efek positif tentunya yang berguna untuk kehidupan, baik dari segi psikologis maupun dalam interaksi sosial. Terima kasih ya Kak Lutfia dan juga Kak Secio sudah mau jadi bintang tamu kita pada pagi hari ini dan memberikan wawasan serta pengalaman dari kakak berdua. Ya Kak Reza. Terima kasih sudah mengundang kita juga ke acara UBS ini. Ya, terima kasih banget ya Kak ya. Namun sayang banget nih kita harus berpisah karena kan sudah di penghujung acara. Semoga acara ini dapat menambah wawasan bagi penonton yang ada di rumah. Saya Muhammad Alfaiza Ramadan, pamit undur diri, sampai jumpa di acara UBS Talks selanjutnya. Selamat pagi.